Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang teori tektonik lempeng. Tujuan pembelajaran kita antara lain: 1. Siswa dapat menjelaskan dampak yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, siswa dapat mengantisipasi dampak negatif yang timbul akibat pergerakan lempeng. Yang keempat, siswa dapat berpikir kritis dan logis, serta yang berikutnya, siswa dapat meningkatkan rasa syukur, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, konon katanya dahulu benua kita adalah satu, seperti yang dilihat pada gambar, yang akhirnya terpisah-pisah seperti benua yang kita lihat sekarang ini. Nah, benua ini dahulunya satu, yaitu namanya Pangea. Lautnya adalah Laut Patalasa. Kemudian bergerak menjadi dua benua, bagian utara namanya Laurasia dan yang bagian selatan namanya Gondwana. Benua Laurasia nantinya akan menjadi benua Amerika bagian utara, kemudian benua Eropa dan Asia, dan yang Gondwana nanti akan menjadi Amerika Selatan, Afrika, Antartika, India, dan Australia. Bukti yang mendukung bahwa benua kita itu adalah satu, yaitu diantaranya adanya persamaan garis pantai. Ini seolah-olah seperti sebuah puzzle ya, yang tadinya menyatu. Buktinya ya, bukti yang mendukung bahwa benua kita adalah satu. Yang pertama, adanya persamaan garis pantai antara benua Amerika Selatan di bagian timur dengan benua Afrika bagian barat. Selain itu, adanya formasi batuan yang sama serta ditemukan beberapa fosil yang sama. Lalu kenapa benua ini bisa bergerak dan bisa berubah menjadi benua yang seperti kita lihat sekarang? Ternyata itu karena adanya arus konveksi. Arus konveksi itu terjadi karena lapisan astenosfer. Kita tahu bahwa struktur bumi itu terdiri dari lapisan inti bumi yang suhunya kurang lebih 6000 derajat Celcius, kemudian lapisan astenosfer atau mantel yang sifatnya plastis, dan yang bagian terluar adalah lapisan litosfer, di mana lapisan litosfer ini terdiri dari banyak lempeng. Kenapa lapisan litosfer lempeng-lempengnya dapat bergerak? Karena lapisan mantel atau astenosfer ini terpanaskan oleh inti bumi sehingga menimbulkan arus yang disebut dengan arus konveksi, sehingga ini akan bergerak membawa lempeng-lempeng yang di atasnya yang seolah-olah mengapung di atas lapisan astenosfer. Gerakannya ada yang saling mendekat dan bertumbukan, ada yang saling menjauh, dan ada yang hanya berpapasan saja. Logikanya atau ibaratkan seperti air yang dipanaskan oleh api ya, kompor. Ketika airnya mendidih itu akan ada gerakan sehingga benda-benda yang ada di dalam air ini akan ikut bergerak pula. Seperti halnya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Gerak lempeng yang terjadi itu ada 3. Yang pertama, gerak lempeng konvergen. Apa itu gerak lempeng konvergen? Adalah gerak dua lempeng yang saling mendekat dan bertumbukan. Zona tumbukannya disebut zona subduksi. Apabila lempeng samudra bertumbukan dengan lempeng benua, maka lempeng samudra akan menunjam ke bawah lempeng benua karena berat jenisnya lebih besar. Apa yang terjadi? Di antaranya 1, menimbulkan gempa bumi. Yang kedua, terbentuknya palung laut, yaitu lembah yang sangat dalam di dasar laut. Kemudian terbentuknya pegunungan lipatan di sepanjang tumbukan dua lempeng itu. Kemudian terjadinya aktivitas vulkanisme, intrusi dan ekstrusi magma. Kemudian apabila gempanya terjadi di dasar laut dengan kekuatan lebih dari 6,8 skala MMI, maka akan menimbulkan potensi terjadinya potensi terjadinya tsunami.
Apabila tumbukannya terjadi antara lempeng benua dengan benua di daratan, sama demikian pula akan menghasilkan pegunungan lipatan, seperti halnya pegunungan yang terjadi akibat adanya tumbukan antara lempeng India dengan lempeng Eurasia, yaitu pegunungan Himalaya. Untuk di Indonesia sendiri itu akan terbentuk jalur pegunungan lipatan, yaitu akibat adanya tumbukan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Seperti yang kita lihat adalah jalur tumbukan Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Di sebelah timurnya lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia, sehingga akan Indonesia itu terkenal dengan negara cincin api karena dilewati oleh jalur pegunungan yang berasal dari rangkaian pegunungan Mediteran dari Eropa, kemudian juga akan dilalui jalur pegunungan Pasifik dari Amerika, Sirkum Pasifik dari Amerika, kemudian bertumbukan dengan lempeng Eurasia juga akan menimbulkan jalur pegunungan. Indonesia terkenal dengan nama negara cincin api atau Ring of Fire. Gerak yang kedua yaitu gerak divergen, yaitu gerak dua lempeng yang saling menjauh. Akibatnya yang pertama pasti terjadi getaran atau gempa, kemudian ada aktivitas penerobosan magma, yang apabila terjadi penerobosan magma akan membentuk kulit bumi baru. Apabila terjadinya di lautan, maka akan menimbulkan atau menyebabkan terbentuknya punggungan tengah samudra atau yang disebut dengan mid-oceanic ridge. Kemudian dasar laut akan semakin lebar dan adanya aktivitas vulkanisme di dasar laut. Gerak yang ketiga adalah gerak transform. Gerak transform itu adalah gerak dua lempeng yang saling berpapasan. Berpapasan bisa mendatar, bisa naik atau bisa turun. Ini akan menghasilkan bentukan yang disebut dengan sesar. Nanti bisa menjadi patah atau membentuk bentukan yang disebut dengan patahan. Sesarnya ini ada yang disebut sesar naik, ya, ketika terjadi dislokasi batuan yang terangkat naik. Kemudian sesar turun, terjadi dislokasi batuan yang merosot, yaitu ke lebih turun. Kemudian ada yang hanya berpapasan aja atau sesar geser, sesar mendatar. Nah, ini adalah contoh sesar San Andreas yang panjangnya kurang lebih 1.300 km yang ada di Amerika. Ini adalah akibat adanya gerakan transform dua lempeng yang saling berpapasan. Kemudian untuk di Indonesia kita mengenal adanya patahan Semangko. Kemudian untuk di Jawa Barat itu ada yang disebut dengan patahan Lembang. Untuk lebih jelasnya, potensi sesar di Jawa Barat dan sekitarnya itu ada beberapa, diantaranya ada sesar Baribis di Jawa Barat bagian utara, kemudian ada sesar Jampang di Jawa Barat bagian selatan, kemudian ada juga sesar Pelabuhan Ratu membujur dari utara ke selatan, kemudian sesar Jatiluhur juga membujur dari utara ke selatan, ada sesar Cipeles, itu ada di Jawa Barat bagian tengah, kemudian ada sesar Cimandiri, juga ini yang menyebabkan terjadinya gempa bumi di Cianjur kemarin, pergeseran kulit bumi, ya. Kemudian ada sesar Citandu yang juga membujur dari utara ke selatan di Jawa Barat bagian timur. Ini seperti pada gambar keterangannya, yang hitam itu sesar naik, yang kuning itu sesar mendatar, dan yang hijau itu adalah sesar normal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.